daya alam pasti pekerjaan kalian ataupun perekonomiannya pasti berbeda-beda. Yang terakhir, apa sih yang bisa kalian lakukan agar ekonomi di wilayah kalian bisa berkembang? Apa yang bisa dilakukan untuk siswa seperti kalian? Ada yang tahu? Ya, belajar. Selain belajar? Ya, belajar mempelajari ekonomi. Kemudian selain itu kalian bisa belajar berwirausaha. Boleh jualan. Nanti supaya nanti besar jadi pengusaha. Bangkitkan ekonomi daerah. Kemudian selain itu apa lagi? Kalian juga harus mendukung dan membeli produk daerah supaya lebih maju, supaya perekonomiannya lebih bisa meningkat. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini mengharapkan setelah belajar ini anak-anak bisa mengidentifikasi aktivitas ekonomi di masyarakat itu apa saja, menganalisisnya juga, kemudian juga bisa mempresentasikan apa yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Coba perhatikan ini ya, ada berita. Coba kalian perhatikan beritanya. Pemirsa, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Jeritan pedagang offline juga dialami pedagang pakaian di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Penurunan pendapatan terjadi sejak pandemi melanda hingga saat ini. Kondisi ekonomi pedagang pakaian di Pasar Beringharjo, Yogyakarta hingga kini masih belum pulih. Penurunan omset terus terjadi sejak pandemi Covid bahkan hingga saat ini. Pendapatan pedagang semakin menurun karena kini mereka harus bersaing dengan pedagang online yang kian menjamur. Penjualannya sih ya hampir 50% mas turun. Iya. Dulu dapat 500.000 aja udah bersyukur. Iya. Dari itu banyak promo-promo, jadi orang semakin konsumen itu semakin dienakan lah selalu berkurang, jadi mereka juga semakin terbiasa enak dengan seperti itu. Sebenarnya untuk mengurus pasar ya kosnya lah. Berbelanja secara online saat ini disukai masyarakat karena praktis dan ekonomis. Namun, tren pasar digital juga mengancam kelangsungan pedagang offline di pasar-pasar konvensional. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pertanyaan Ibu terkait video, apa sih sebenarnya penyebab masalah yang ada dalam berita tadi? Sepi pembeli karena apa? Ya, karena adanya pedagang online. Oke, benar. Selanjutnya, apa dampaknya untuk kehidupan warga? Menjadi apa? Pendapatannya gimana? Iya, berkurang. Selain itu, apa lagi? Jadi kondisi ekonomi jadi tidak stabil. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki perekonomian daerah? Tadi udah dijawab ya. Artinya apa tadi? Belajar. Dan apa lagi tadi? Membeli apa? Produk lokal. Kemudian belajar berwirausaha. Nah, ya benar sekali. Jadi penyebab perekonomian daerah itu bisa berbeda-beda selain karena sumber daya alamnya, selain karena kondisi alamnya, juga bisa biasa disebabkan oleh teknologi, kemajuan teknologi. Kalau pedagang online itu disebabkan karena adanya perubahan teknologi. Orang yang dahulunya banyak belanja di pasar tradisional beralih ke online. Karena apa? Karena lebih mudah dan praktis. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan selalu semangat belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Di video pembelajaran kita kali ini, kita sama-sama
mempelajari bab 7 topik B, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini ada di halaman 199 sampai 205 pada buku kalian. Sekarang, apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, di sini ada teks bacaan. Yuk kita baca bersama-sama. Saya berangkat kerja ya, Bu. Dara juga berangkat sekolah, Bu. Iya, hati-hati di jalan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk kita pelajari bersama. Secara umum ada 8 jenis bidang usaha aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia, yaitu yang pertama ada pertanian. Pertanian adalah suatu jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengelolaan tanah dan bercocok tanam. Jenis tanaman di bidang pertanian ini berupa tanaman pangan. Yang kedua ada peternakan. Jenis aktivitas yang merawat dan mengembangbiakan hewan-hewan. Biasanya hewan yang diternakan merupakan hewan yang memiliki nilai ekonomis, dalam arti kelak hewan ini diperjualbelikan baik dalam bentuk hewannya maupun dalam bentuk daging yang bisa dikonsumsi. Yang ketiga ada perikanan. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Lalu yang keempat ada perkebunan. Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tanaman lainnya dalam ekosistem yang sesuai, kemudian barang dan jasa hasil tanaman tersebut diolah dan dipasarkan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Yang kelima, ada pertambangan, suatu aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah atau melakukan eksplorasi dasar laut. Yang keenam, ada perdagangan, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Lalu yang ketujuh, ada perindustrian, yaitu suatu aktivitas ekonomi yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang terakhir, ada jasa atau layanan, yaitu sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen, namun tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Anak-anak semua, aktivitas ekonomi tersebut di berbagai wilayah dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kondisi geografis. Letak suatu daerah sangat memengaruhi bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat daerah tersebut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga Indonesia termasuk negara maritim yang sekaligus termasuk negara agraris. Karena itu, aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia pun beragam. Nah, letak geografis juga terdapat pada pantai. Secara geografis, pantai berbatasan dengan laut, di mana di laut terdapat berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Mayoritas masyarakatnya beraktivitas di laut sebagai nelayan yang kemudian menjual hasil tangkapannya. Pantai juga merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan keindahan alamnya, sehingga banyak wilayah pantai di Indonesia yang menjadi tempat wisata. Lalu ada letak geografis, yaitu dataran tinggi dan pegunungan. Lokasinya berada di wilayah perbukitan atau pegunungan. Kondisi udara yang sejuk menyebabkan wilayah ini menjadi tempat yang cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan. Pegunungan juga memiliki potensi alam yang menarik sehingga tidak jarang dijadikan lokasi wisata. Nah, yang terakhir ada letak geografis di dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi sebuah perkotaan. Hal ini disebabkan suhu udara di daerah dataran rendah tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, sehingga banyak orang yang nyaman untuk tinggal di sana.
Selain itu, tidak kalah murah, manusia juga lebih mudah membangun berbagai bangunan sebagai tempat tinggal ataupun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat. Biasanya, perkantoran dan pusat-pusat pemerintahan menjadi tempat mayoritas penduduknya beraktivitas. Nah, yang kedua anak-anak, yaitu sumber daya yang dimiliki. Pertama, ada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam di berbagai wilayah Indonesia. Ada dua jenis daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini menjadi faktor penyebab berbedanya kondisi ekonomi antar daerah. Lalu, yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor tenaga kerja yang akan mengelola sumber-sumber daya alam yang tersedia. Tenaga kerja yang kompeten dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam daerah tentu saja akan sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di daerah tersebut. Nah, selain itu, kondisi perekonomian di suatu daerah juga dapat didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana. Untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan sumber daya alam di suatu tempat ke tempat lain, manusia memerlukan pendukung lain seperti sarana jalan, bangunan pasar, alat transportasi untuk proses distribusi, alat-alat pekerjaan seperti alat-alat pertanian, mesin produksi, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana ini akan memudahkan manusia untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki. Yang kedua, ada kemajuan teknologi. Berbagai bentuk aktivitas ekonomi masyarakat mengalami banyak kemajuan dilihat dari segi teknologinya. Dahulu, padi hanya bisa dipanen 6 bulan sekali. Sekarang, sudah ada padi yang berumur 70 hari sudah siap dipanen. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki persediaan pangan yang lebih banyak. Selain dapat didistribusikan juga ke wilayah lain yang memerlukan pasokan lebih, berbagai teknologi pengawetan makanan membuat distribusi makanan ke tempat terjauh semakin aman tanpa takut makanan menjadi busuk. Transportasi pun semakin canggih dan semakin cepat sehingga distribusi barang dan satu tempat ke tempat lain dapat lebih aman dan cepat. Lalu ada aktivitas ekonomi masyarakat. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan di bidang ekonomi masyarakat. Yang pertama ada perkantoran, bank, pusat perbelanjaan, pabrik, sawah, pelabuhan, dan juga ladang. Nah, sekarang kita belajar sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika di daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Sekarang, yuk kita pelajari lebih lanjut faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Selain kondisi geografis dan kesediaan sumber daya, faktor lain yang mendukung kondisi perekonomian di suatu daerah dapat kalian pelajari melalui cuplikan berita berikut. Yang pertama, ada bangunan, jembatan, dan jalan atau infrastruktur. Nah, di sini ada berita ya, Senin 30 Januari 2017 jam 12.21. Akibat kerusakan jalan di kilometer 20 Berau, pasokan gas dan ayam terhambat. Kalian bisa baca beritanya sampai beres ya. Lalu yang kedua ada teknologi. Pada tahun 2017, petani padi di Kabupaten Purbalingga mulai beralih menanam padi jenis unggul yang memiliki masa panen yang lebih pendek yaitu 70 hari. Padi ini lebih tahan lama, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan, tidak mudah roboh, dan bisa memiliki bulir padi sampai 400 bulir di setiap lumpurnya. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BLSDM terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perekonomian dan perikanan. Salah satunya dengan gencar melakukan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolahan ikan.
Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perekonomian, industri, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Aktivitas ekonomi di suatu daerah tergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Sebelum mendengarkan video ini, coba cerita. Saya sudah menonton video. Nah, aku mau nanya, kira-kira aktivitas yang paling banyak terjadi di kota Pontianak apa? Iya, perdagangan. Terus apa lagi? Iya, nelayan atau aktivitas peternakan,
Orang yang mengkonsumsi barang atau jasa.
lagi. Waktunya sisa 2 menit lagi. Sisa waktu 1 menit lagi. Sudah, waktunya sudah habis. Sudah selesai. Oke, kalau sudah dibuka sama teman sebelahnya. Kita koreksi sama-sama. Sudah? Kita koreksi sama-sama. Udah belum? Habis. Dikoreksi bukan sebelahnya. Nomor 1, jawabannya apa? Ya, C. Nomor 2, ya, B. Nomor 3, jawabannya, jika masyarakat lebih memilih bekerja di pabrik dibandingkan bertani, akibatnya pertaniannya yaitu C. Kalau tadi ada yang apa tadi? D. Harga hasilnya kan turun, berarti kan harga padinya kurang. Harusnya kalau orang nggak bertani kan menghasilkan padi sedikit, harga beras jadi naik. Bukannya harus turun, paham? Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Nomor 4 apa? Nomor 4 adalah B. Ya. Kalau di daerahnya banyak tempat wisata kayak di Singkawang, berarti harus banyak buka restoran dan juga makanan khas ya, karena wisatawan yang dicari adalah makanan khas untuk oleh-oleh. Paham? Nomor 5 apa? Betul, Pak. Di daerah banyak warga yang mengatur hidup dari bertani, namun hasil panen sering tidak laku. Solusinya adalah mengolah hasil panen jadi produk lain seperti karbon. Jawabannya apa? Jawabannya D. Yang salah semua ada katakan. Salah 3. Oh, masih ada yang tidak betul. Salah 1. Kalau udah kuning.
Ayo,